Eh, Kali ini kita akan membahas tentang uji normalitas dan homogenitas ya. Ini dua uji statistik yang sering sekali menjadikan prasyarat gitu ya. Maksudnya apa? Ya kemarin kan kita udah cerita tentang data gitu ya. Data itu harus disajikan, penyajiannya bisa dalam bentuk berbagai macam histogram dan lain-lainnya. Kemudian kita juga bisa membaca statistik deskriptifnya begitu ya. Jadi dari situ kita bisa menduga atau memprediksi karakter datanya itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya itu kadang-kadang ya tergantung statistiknya ya. Jadi kalau tidak semua uji statistik itu mempersyaratkan harus ada uji normalitas atau homogenitas gitu ya. Namun ada beberapa statistik yang mewajibkan itu. Maksudnya apa? Ya data itu sebelum diolah pakai statistik tertentu, syarat datanya itu harus memenuhi kriteria datanya harus distribusinya normal gitu ya. Makanya disebut uji normalitas. Kemudian varian datanya harus homogen, kan itu dia. Makanya ada uji homogenitas. Varian itu sebaran datanya ya. Homogen itu berkaitan dengan minimal dengan dua kelompok ya. Artinya kalau cuma satu kelompok ya nggak ada uji homogenitas ya. Homogenitas itu antar dua kelompok. Minimal dua ya atau lebih dari itu bisa. Yang penting sorry. Misalkan kalian menguji antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, pengen dibandingin itu datanya antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nah, salah satunya kan harus diuji dulu apakah kedua kelas ini sebaran datanya homogen gitu. Nah, itu bisa dilakukan uji homogenitas gitu. Kalau normalitas itu berkaitan dengan satu kelompok ya, jadi sekelompok data saja, tidak mesti harus dua. Yang ujinya kalau ada 2, 3, ada 4 dan seterusnya ya satu-satu ngujinya gitu ya, normalitasnya. Karena kan kalau normalitas itu tentang distribusi, apakah datanya itu mengikuti distribusi normal atau tidak, begitu uji normalitas ini. Oke, oh ini belum di slide so ya, kita buat slide so. Ini tadi ya yang kita sampaikan tadi bahwa memang tidak selalu uji statistik mempersyaratkan kedua uji tersebut gitu ya. Ada yang hanya salah satunya saja, ada yang harus dua-duanya begitu. Itu nanti harus dipelajari lagi, dibaca lagi di buku-buku statistik nanti. Oke, ini sebagai pengantar mungkin bisa dilihat tentang sorry ya, luar biasa. Ini antara dua data ya, di sini sudah kelihatan sekali bagaimana distribusi sebaran datanya gitu ya. Ini kan terlihat kalau yang warna-warni ini sudah jelas ini kan lebih condong ke kiri gitu ya. Tidak mengikuti distribusi normal. Sedangkan yang kedua ini kan lebih cenderung ke tengah begitu ya. Sehingga kan kalau kita lihat kan dari mengecil naik turun mengecil lagi begitu. Nah, tapi apakah ini yang warna-warni tidak normal? Ya belum tentu juga kan itu dia ya. Itu nanti dilakukan uji secara statistik lebih dalamnya lagi. Tapi kalau dicek, di-compare antara dua data ini, mana yang lebih normal ya yang pasti yang putih ini lebih normal ya. Karena kan sebaran datanya sudah jauh berbeda, karakternya lebih baik yang ini gitu ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi dalam bentuk grafik, sedangkan kalau ini bagaimana?
Misalkan ada eksperimen 1 dengan eksperimen 2, kita hanya diberikan statistik deduktif seperti ini. Manakah data yang lebih baik? Nah, informasinya sangat minim ya di sini. Yang ada hanya jumlah datanya 65 orang mungkin di sini dan satu lagi 69 orang gitu ya. Rata-ratanya yang di sini 72, sedangkan yang di sini 68. Kalau dari rata-rata ya eksperimen 1 lebih tinggi kan nilainya. Kemudian dari simpangan bakunya ini 14,6. Sedangkan di eksperimen 7,2. Kan itu dia. Dengan maksimumnya di sini 89, minimumnya 25. Sedangkan ini 76, sini 45. Nah, ini kan kalau dari data yang seperti ini kita juga agak sedikit repot ya melihat mana yang lebih baik dari sisi kalau dari sisi ini ya, kalau dari sisi normalitas nggak normalitasnya tidak bisa di-compare ya, karena di sini kan normalitas kita tidak tahu seperti apa karakternya. Tapi kalau dari simpangan bakunya yang jelas eksperimen 2 lebih baik begitu ya. Walaupun dengan rata-rata lebih rendah yaitu 68,7. Tapi dengan simpangan baku cuma 7,2 berarti kan sekitarannya kan nilainya di sekitaran itu gitu ya. Nggak jauh dari 68. Sedangkan 72 di sini rata-ratanya dengan simpangan baku yang sangat besar gitu ya. Apakah eksperimen 2 ini datanya normal, sedangkan eksperimen tidak? Belum tentu juga, bahkan bisa jadi dua-duanya normal. Cuman kenormalannya pasti berbeda karakternya gitu ya. Gitu. Oke, ini mengulang sedikit saja. Jadi distribusi normal ini sudah pernah dibahas ya di StatMat ya. Kita sudah memperkenalkan itu. Mungkin juga waktunya nggak banyak, jadi tidak banyak mengeksplorasi tentang fungsi ini. Jadi ini adalah fungsi kalau digambarkan sebentuknya jadi normal fungsi lonceng ini gitu ya, gambar yang merah ini ya lonceng ini. Ini grafik fungsi dari ini. Ini distribusi normalitas itu ini. Jadi seper sigma dikali akar 2pi E pangkat setengah X kurang mu per sigma kuadrat gitu ya. Ini dia. Nah, sigmanya ini sebagai simpangan bakunya. Mu ini adalah rata-rata dan semua ini adalah populasi dan itu masuk ke parameternya gitu ya. Nah, sebagai parameternya yaitu mu dan sigma. Nah, inilah nanti yang kita pakai biasanya nanti kita buat untuk transformasi. X kurangi mu dibagi sigma. Ya, ini nanti dipakai dengan Z. Nah, ketika Z diganti dengan Z, maka kita dapati yang disebut dengan normal baku. Gitu ya. Yaitu apa normal baku 0,1, 0 ini rata-ratanya 0, variannya 1 gitu ya. Yang mana yang biru ini? Nah, ya tadi berkaitan dengan data-data tadi, ini ada 4 data dan yang merah ini normal baku. Normal baku itu adalah distribusi normal yang rata-ratanya 0 dan variannya 1, simpangan bakunya 1. Sedangkan yang lainnya ini juga distribusi normal, tapi dengan beragam variasinya, dengan beragam simpangan bakunya gitu ya. Termasuk rata-ratanya juga. Makin ke kiri berarti rata-ratanya lebih kecil dari 0 gitu ya. Kalau dia yang mengerucut gini ini biasanya berkaitan dengan simpangan bakunya yang sangat kecil. Makin mengerucut berarti simpangan bakunya makin kecil. Makin cembung cekung seperti ini, maka dia simpangan bakunya besar gitu ya. Ya, ini rumus transformasi tadi yang kita katakan ya. Jadi mentransformasi dari normal yang umum itu bisa dirubah ke normal baku gitu ya. Dengan cara apa? Setiap datanya itu dirubah menjadi data Z. Dengan cara apa? X ini data yang asli, dikurangi rata-ratanya dibagi dengan simpangan baku. Ketika kita transformasi dengan rumus ini, maka data yang baru tadi itu distribusinya pasti normal
dan normalnya itu adalah normal baku, yaitu rata-ratanya pasti 0 dan simpangannya 1 gitu ya. Nah, ini tentang teknik ini juga sudah kita pelajari di sebelumnya. Nah, kita masuk ke uji normalitas ya. Nah, uji normalitas ini banyak sekali metode yang digunakan ya. Di sini nanti kita akan coba beberapa metode secara manual dulu. Nanti setelah itu nanti kita juga praktikkan secara aplikasi SPSS gitu ya. Artinya jangan hanya tahu secara SPSS, tapi tidak tahu kehitungan secara manualnya seperti apa. Itu juga tidak baik sih, menurut saya. Tidak baik artinya kebermanaannya jadi kurang nanti gitu. Tapi kalau kita tahu secara manualnya seperti apa, kemudian menggunakan cara SPSS, nanti ketika error atau apa, kan tahu ya aplikasi itu bisa aja error, gitu. Jadi tidak bisa, jadi kita nanti bisa memaknainya ini benar atau salah ya kan itu dia. Nah seperti itu. Banyak ya alat untuk menguji statistik normalitas, mulai dari uji chi-square, ada Kolmogorov-Smirnov, atau biasanya disebut uji KS, ada Sapir-Whorf, ada Lilliefors, dan Jacquard-Bera. Kalau di zaman saya dulu, waktu di S1 ya, di S1 sih. S2 saya nggak ada pakai statistik sama sekali, karena tesisnya lebih ke murni ya, matematika murni gitu. Lagi membuat rumus malahan. Nah, dulu waktu di S1 masih ingat saya itu saya menggunakan uji Lilliefors namanya, yang nomor 4. Dan itu manual ya, hitungannya pakai Excel ya, manualnya minimal Excel lah, bukan manual. Itu betul manual enggak, jadi pakai alat bantunya pakai Excel, jadi lebih mudah juga begitu. Oke. Kita akan coba satu metode ya. Yang pertama yaitu metode chi-square dalam uji normalitas ini ya. Uji chi-square, ini bacanya chi apa atau kai ya? Kai square ya. Lupa saya. Karena ini bukan bahasa itu ya. Oke, kai square ini rumusnya ya. Sigma OI dikurangi EI kuadrat dibagi dengan EI. Apa itu? Oh, nilai observasinya. Kemudian itu nilai harapan. Nah, apa itu? N banyaknya data pastinya. Kemudian nilai harapan itu adalah peluang dikali dengan banyaknya data. Ini ya. Yang kayak mana itu? Nah, ini biasanya data itu disajikan dalam bentuk distribusi berkelompok ya. Terus chi-square ini ada beberapa syarat. Karena berkelompok, biasanya tabel frekuensi kelompok itu biasanya untuk data yang sangat besar ya. Jadi kalau datanya besar, lebih baik dikelompokkan, baru dilakukan uji normalitas pakai uji chi-square, ini gampang gitu ya. Tapi kalau datanya sedikit, ya manual data tunggal gitu ya, jadi beda metodologinya. Nah, persyaratannya ini untuk kriteria signifikansinya, jadi nanti mengkomparasi ya selalu ya, bahwa jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Hipotesisnya mana ini ya? Kok tahu-tahu H0 diterima? Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. H0 diterima itu berarti data berdistribusi normal gitu ya maksudnya ya. H0 diterima itu berarti data berdistribusi normal. Jadi perhitungan kita harus lebih kecil dari perhitungan dari tabelnya. Loh, tabel dari mana Pak? Nah ini kita nanti melakukan menggunakan data chi-square tabel. Jadi mengcompare dengan, nah kalau manual itu, kalau kita melakukan perhitungan manual, mengkomparasinya dengan chi-square tabel, gitu ya. Misalkan ini contohnya. Misalkan ini ada data yang sudah dikelompokkan ya dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini. Jumlahnya ada 100 orang. Nah, selidikilah apakah dengan derajat signifikansi alfa 5% data berdistribusi normal. Nah, apakah distribusinya normal? Kalau dilihat grafiknya ini kan mulai dari kecil, besar, besar, besar,
kecil lagi gitu ya. Jadi kan seolah-olah normal. Tapi apakah dia normal? Ini rata-ratanya udah dihitung duluan di sini, rata-ratanya 57,8 dengan standar deviasi 8,09. Nah, untuk menghitung uji normalitas menggunakan chi-square, kita pakai tabel bantu ya, namanya di sini. Ini ya tabel bantunya. Pertama kita menghitung nilai Z di sini. Yang ini yang perlu, sorry. Ini batas interval kelas, ya ini batas intervalnya ya. Ini pakai istilah batas berarti kan dikurangi 0,5 untuk bawah, yang atas ditambahin 0,5 ya dari interval yang ada tadi ya. Berarti kan terus Z ini apa? Ingat tadi ya, Z itu adalah data dikurangin rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Nah, ini saya kasih contoh karena ini kan ada 2 interval ya. Ada batas di dalam setiap kelas kan ada batas atas atau batas bawah, ada batas atas gitu ya. Kita hitung satu-satu. Batas bawahnya ini 40 ya. Oke. Berarti kan hitungannya 40 dikurangi rata-rata, tadi ratanya 57,8 dibagi dengan simpangan baku. Gitu ya. Dapatnya berapa? Negatif 2,2. Itu masuk di sini nih, nilai ini. Ya. Nah, yang satu lagi ini apa? Yang batas atasnya yaitu 44. Ini ya. 44 dikurangi rata-rata dibagi simpangan bakunya. Dapatlah minus 1,71. Nah, selanjutnya nyari nilai peluang. Nah, nilai peluang ini banyak ya caranya, tapi yang cara paling efektif itu kalau mencari peluang ini pakai untuk P ini ya, 0,0974 ini pakai GeoGebra lebih menarik ya, lebih gampang menurut saya. Kita carikan yang gampang saja. P itu nilai peluang. Ntar ya, kita buka dulu peluang. Jadi peluang antara minus 2,20 sampai minus 1,71 itu berapa gitu loh. Ya, jadi itu kita hitung peluangnya. Nah, kan ini peluang yang ada di distribusi normal ya. Jadi distribusi normal baku maksudnya ya. Jadi kan nggak susah gitu ya untuk menghitungnya. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan GeoGebra saya? Sudah, Pak. Oke. Tadi kan peluang di antara ini kan sudah jelas distribusinya normal ya ini. Ini normal, nah ini kan mu-nya 0, variannya 1, distribusinya normal. Cuman ini kita ambil yang antara saja. Oke, sudah antara, tinggal ini nilainya yang kita ganti. Tadi minus 2 berapa tadi ya? Minus 2,2 sama minus 1,71. Nah, berarti kita masukkan sini. Intervalnya minus 2,20 sampai minus 1,71. Nah, itu dia dapatnya. Jadi luas daerah yang ini nih, yang diarsir kecil ini ya. Minus 2 kan di sebelah sini ya. Ini daerahnya. Berapa ini luasnya? Berarti menghitung luas ini berarti sama juga menghitung peluangnya. Berapa? Inilah dia nilainya. 0,0297 ya. Seperti itu. Jadi metode chi-square ini sama juga dia ditransformasi ya batas-batas kelasnya tadi. Sorry, jadi setiap batas kelasnya itu ditransformasikan ke normal baku. Setelah ditransformasi ke normal baku, cari hitung peluangnya di setiap interval kelasnya itu berapa peluangnya gitu. Ya. Nah, setelah dihitung peluangnya, nah ini nilai observasi OI ini adalah frekuensinya yang di awal tadi ya. Di sini kan frekuensi ada 7, 10, 16, 23 ini ya. Nah, itu adalah nilai observasi. Dimasukkan semuanya,
Nah, dari sini maka kita perlu nilai ekspektasi, yaitu nilai harapannya. Ya, nilai ekspektasinya yaitu peluangnya tadi untuk kelas ini dikali dengan hasil observasinya ini. Ya kan? Dapatlah 3,17 gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana ngitung chi-square-nya? Chi-square-nya itu adalah ya tadi rumusnya kan udah jelas ya, chi-square itu sigma ya, tapi di sini kan dihitung satu-satu dulu ya. Chi-square itu mana tadi chi-square ini. Nah, nilai observasi dikurangi ekspektasi dikuadratin dibagi ekspektasi gitu ya. Maka di sini chi-square ini saya hitungkan di bawah ini sudah ada satu ya. Nilai observasinya 7 dikurangi ekspektasinya 3,17 dikuadratin baru dibagi 3,17. Maka ketemulah ini 4,627. Gitu ya. Jadi seperti itu pola mengerjakannya satu-satu. Setiap kelasnya ya, setiap interaksi kelas dicari terus seperti itu. Begitu juga kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelima, dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Nah, setelah itu ini yang kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai chi-square-nya tadi. Karena chi-square itu kan sigma dari ini kan, jumlah. Nah, tadi kan sigma. Jadi sudah ya, sigma dari ini kan. Nah, jumlahnya 11,657. Nah, ketemu berarti chi-square hitung itu sama dengan 11,657 ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Tinggal kita compare dengan Oke, kita buat dulu solusinya di sini ya. Tadi kan ini dari hitungan-hitungan dari tabel bantu ya. Dari sini kita dapat si square hitungnya. Hipotesisnya dibuat dulu seperti ini. Bahwa H0-nya populasi berdistribusi normal, HA-nya populasi tidak berdistribusi normal. Biasanya gitu ya. Taraf signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Tabel bantu menggunakan nilai chi-square hitung. Gitu. Nah, derajat kebebasan itu di sini adalah K kurang 1. K-nya itu adalah banyaknya kelas tadi. Kalau dilihat di awal tadi berapa kelasnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya itu bisa juga pakai rumus hitungan juga boleh. Yang 1 tambah 3,3 log N itu jadi 7 dikurangi 1 berarti 6. Gitu ya. Nah, kita lihat tabel chi-square dengan derajat kebebasannya 6. Dengan taraf signifikansi 5%. Ini yang kita pakai. Nanti ketemu nilainya. Di mana tabel itu? Nah, mudah-mudahan ada di sini. Kita lihat. Ada di sini. Ada tabel chi-square di sini ya. Berarti kita bisa cari juga. Tabel chi-square. Ini chi-square derajat signifikansinya 6. Ini ya. Ini kan signifikansinya 6. Sudah DF-nya 6. Kemudian tadi alfanya berapa? 5% ya. 5% itu berarti di sininya yang harus 0,05 di sini. 0,5. Nah, ketemu udah. Jadi batasnya ini darah yang diarsir ini di tabel chi-square ini kan chi-square derajat signifikansinya 6 ya. Dengan alfanya 5% diperoleh nilainya berapa? Ini dia 12,159 ya. Oke. Jadi kalau beberapa distribusi sudah dari sini kita nggak perlu lagi pakai tabel bantu gitu ya. Kan ada distribusi tabel itu pakai GeoGebra sudah cukup gitu. Nah, ini ketemu 12,5915 ya. Ini yang disebut dengan chi-square tabel ya, chi-square tabel ini. Karena ini berdasarkan tabel gitu ya. Ini tabel. Oke. Kita kembalikan ke sini. Nah, ini ya 12,592 di sini ya. 592 tadi berapa? 59159
9 iya ya, dibulatin 592 ya. Kita bikin 3 digit 592. Nah, diperolehnya ini tabelnya, sedangkan hitungnya tadi adalah 11657. Berarti 11 lebih kecil dari 12 ya. Ya kan? Nah, sesuai dengan kriterianya H0 diterima. Nah, karena H0 diterima artinya apa? Data berdistribusi normal. Begitu ya. Oke. Jadi ini yang paling mudah cara C-square ini karena cukup pakai frekuensi, kemudian tinggal dihitung Z-nya, peluangnya dikalikan selesai gitu ya. Jadi mudah sekali untuk menghitung distribusi normal menggunakan C-square ini. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar cepat ya kan. Ini saya udah batuk-batuk terus. Kita lanjutkan lagi. Mana yang tadi pakai SPSS ya? Kita kan rencananya pakai SPSS-nya. Ini masih belum pakai SPSS, ini masih pakai KS ya, Kolmogorov-Smirnov ya. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov ini biasanya tidak hanya untuk uji normalitas, tapi untuk uji distribusi-distribusi yang lain juga ya. Misalkan distribusi gamma, Weibull, dan sebagainya. Itu juga bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Oke. Ini rumusnya bahwa uji Kolmogorov-Smirnov itu adalah D sama dengan maksimum dari nilai mutlak Fn dikurangi F0 gitu ya. Apa itu F0? F0 adalah frekuensi relatif. Nah, ada istilah frekuensi relatif tahu ya. Relatif kumulatif yang dihitung menggunakan distribusi teoritis sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis 0. Nah, Fn frekuensi relatif kumulatif yang dihitung menggunakan distribusi empirisnya. Gitu ya. Jadi ada data empiris, ada data hitungan secara teoritis gitu ya. Nah. Karena ini empiris, maka Fn itu adalah Fx dibagi dengan N. Gitu ya. Apa itu Fx? Ya banyaknya data pengamatan. F itu banyaknya data gitu ya. Nah, ini biasanya bentuknya itu dalam bentuk data tunggal ya, dan ini untuk data-data yang kecil gitu. Nah, dengan kriterianya jika D-nya lebih kecil dari KS, maka H0 diterima gitu ya. Sama ya, jadi kalau lebih besar dari KS, maka H0 ditolak. H0 diterima artinya distribusinya normal gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Misalkan ada 20 siswa, sedikit ya ini ya. Jadi datanya cuma 20 orang nih, udah dibuat listnya. Selidikilah apakah dengan derajat signifikansi alfa 5% data berdistribusi normal gitu ya. Ini rata-ratanya juga sudah dihitung, yaitu 68,5, simpangan bakunya 12,643. Oke, nah berarti kita boleh menggunakan ini ya, pakai hipotesisnya dulu. Kemudian taraf signifikansinya baru kita membuat tabel bantu. Ya, tabel bantu untuk menentukan nilai D tadi ya. Nah, perhatikan datanya ini kan tunggal ya, ada 20. Karena di sini berkaitan frekuensi relatif, biasanya kita urutin ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kebetulan ini sudah diurutkan gitu ya. Nah, buat tabel yang diurutkan seperti ini, jadi nomor 1 sampai nomor 20. Ya, X itu kan datanya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar 92. Nah, Fx ini adalah tadi ya data empiris yang muncul dan di sini frekuensi banyaknya gitu ya. Jadi kayak 45 cuma 1, 50 data kedua gitu ya. 55 ketiga. Nah, 60-nya ini kan ada 3 ya. Ya kan? Berarti ini bukan 4 tapi sudah 3, 4, 5 dan 6 kan. Jadi di sini masuk ke 6 gitu ya.
Sedangkan 63-nya ada 3 juga, berarti 9 di sini. Dan seterusnya 8, sorry. Sampai ketemu 20 di bawah di sini. Nah, inilah fx. Jadi harus bisa membedakan ya fx ini. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai z. Z ini seperti biasa yang tadi ya. Z itu adalah datanya, yaitu 45 ini ya. Dikurangi dengan rata-ratanya, dibagi dengan simpangan baku. Dapatlah ini. Gitu ya. Minus 1,859 itu ini ya. Begitu seterusnya untuk yang ini juga, yang 50, yang 55, 60 seterusnya gitu ya. Kalau 60 ini kan sama semuanya, tetap aja satu dibikin ya. Jadi ini saya di satu kolom. Satu baris saja di sini, nggak perlu banyak-banyak. Cuman frekuensinya di sini ada 3 gitu ya. Nah, Fn apa? Nah, Fn ini tadi kan Fx dibagi dengan N. N di sini kan seluruh data ya, yaitu ada sebanyak 20. Nah, berarti yang ini 1 dibagi 20, dapatlah 0,05 ini, gitu ya. 2 dibagi 20, dapatlah ini, gitu ya. Ini 3, 6, ini dibagi 20 semuanya, dapat nilai Fn ini. Ya. Kemudian Fs, Fs-nya adalah nilai peluang dari Z. Gitu ya. Biasanya ini lebih kecil, nilai peluang lebih kecil dari ini gitu ya. Kalau kita lihat berapa ini? Minus 1,859. Kita lihat kembali lagi ke sini. Ini ke tabel ke GeoGebra lagi ya. Kita lihat di GeoGebra, kita gunakan yang ini. Nah, yang lebih kecil ini ya, grafiknya yang lebih kecil. Jadi yang satu arah begini. Yang arah ke sini, jangan yang ke sini. Nah, ini kan lebih besar ini ya. Jadi kita yang lebih kecil. Nah, kita ambil tadi 1, berapa tadi? Nggak hafal. 1,859. Berapa nilai peluangnya? Nah, tinggal diketikkan di sini. 1,859. Enter. Nah, ketemu ya. 0,0315. Ini nilainya. Itulah kita masukkan ke sini juga. 0,0315. Begitu seterusnya untuk yang ini untuk nilai ini dan seterusnya. Ujungnya ini pasti logikanya harus makin menggede ya, membesar ya, karena nilainya makin besar gitu ya. Sampai dapatnya ini 1,859 itu 0,9679 ini. Gitu ya. Nah, baru kita mencari nilai mutlaknya. D tadi kan nilai maksimum ya. Fn dikurangi Fs. Nah, ini kita mutlakkan antara 0,05 dikurangi 0,0315. Diambil nilai mutlaknya, dipositifkan ya, selisihnya dimutlakkan ya. Selisih mutlaknya ya. Nah, setelah dimutlakkan, cari yang terbesar, karena kan maksimum di sini mintanya. D itu adalah maksimum nilai mutlak dari selisih Fn dengan Fs, ya kan? Nah, ketemulah yang di sini nih. Yang di baris 789 itu, yaitu skor 63 ini. Yaitu dapatnya 0,1182. Inilah nilai D. Nah, selanjutnya kita compare nilai D ini dengan nilai Kolmogorov-Smirnov. Gitu. Nah, caranya ya sama ya. Apakah ada nggak di sini Kolmogorov-Smirnov? Kayaknya nggak ada. Di sini karena KS bukan distribusi ya. Nggak ada. Kalau itu ya kita harus menggunakan tabel ya. Kita cari dulu tabelnya ada nggak di sini. Tabel, oh ini ada tabel KS. Di internet juga mungkin kalau dicari banyak ya, tabel Kolmogorov-Smirnov ya. Sudah terlihat tabelnya? Oke. Ini adalah tabel Kolmogorov-Smirnov. Oke, tadi kita lihat lagi ke sini. Jadi KS alfanya 0,05 dengan jumlah datanya 20 ya. Ya.
Nah, kita lihat N20 dengan derajat signifikansinya 0,05. Kita dapati berapa? 20 berarti di bawah ini ya. Ini 20. 0,05 itu berarti yang 95% ya. Karena kan 5% ya. Berarti ini 0,294. Ya kan? Untuk 20. Nah, ini dia memang datanya untuk data kecil biasanya KS-nya, jadi N-nya nggak banyak di sini. 0,294. Ini berapa? Loh, ini 0,352. Salah ya. Ini ya, harusnya 294. Kalau yang 35 itu kan 99% ya tadi ya. 99% ini kan berarti alfanya 1% cuman ya. Alfanya. Ini tadi kan alfanya 5%, makanya tinggal 0,95 di sini yang kita pakai. Berarti yang ini ya. Yang 294 bukan 352. Oke, kita lihat di compare dengan hasilnya masih tetap di bawah ya, masih lebih kecil ya. 294. Ternyata D-nya lebih kecil dari KS gitu ya. Berarti H0 diterima. Gitu ya. Kesimpulannya apa? Berarti data yang ada 20 tadi ini itu distribusinya normal begitu. Ya. Secara statistik gitu ya. Ini kalau ini sudah bisa diyakini dan dipastikan gitu ya, karena secara statistik sudah teruji dengan tingkat signifikansinya 5% gitu ya. Ya, tingkat kesalahannya ya. Bahwa dia normal gitu. Kita yakini dia normal. Ini ada juga uji Sapirowicz. Saya pikir nggak perlu kita nanti bisa kalian baca ini ya. Tahapannya karena ini juga masih polanya sama seperti tadi. Cuman berbeda rumus. Sini ya ada T dan sebagainya di sini. Sedikit karena kita langsung ke SPSS. Nah, kemarin yang nggak sabar bisa dibuka SPSS-nya kalau mau silakan. Nah, kayak mana cara uji normalitas pakai SPSS? Ya, kalau SPSS sebentar saja ya. Cuman ini nanti kita coba ujinya dengan berbagai macam ya. Nah, ini cuman tahapannya banyak sini. Ini cuman saya coba banyak ini ya. Jadi biasa nanti di input datanya di SPSS. Cuman yang kita coba input ini data mana ya? Yang tadi aja kali ya. Ini ya. 45. Sebentar. Kita buka dulu SPSS-nya. Ini sudah saya buka SPSS-nya. Oh, ini sudah saya tambahin data. Ini saya hapus saja datanya. Karena dia hanya butuh satu data. Kita lihat datanya. 45, 50, 55. Mungkin kita ketikkan manual saja karena nggak banyak ya. 45, 50, 55. Kemudian, mana sih, Rek? Oh, salah. 60-nya 3 kali, 63-nya 3 kali. 60, 60, 60, kemudian 63, 63, 63, 68, 68, 68, 68-nya 3 kali, 72-nya 2 kali. Oke. 68, 68, 68, 72, 72, 75, 80-nya 2 kali. 75, 80, 80, berapa lagi? Ya, apel kita, Bah.
86, 90, 92. Boleh sambil dipraktikin. 86, 90, 92. Oke. Ya, kita kasih namanya dulu ya biar jelas ya. Variabelnya misalkan nilai. Nah, di sini nih karakternya di SPSS itu nggak boleh pakai spasi ya. Kalau pakai spasi dia tuh nggak mau, jadi boleh pakai underscore memisahkannya, nilai MM misalkan ya. Seperti itu. Numerik desimalnya 2. Oke, yang umum aja ini kan skala ya, hasil perhitungan. Ini tadi udah kadung muncul, dihapus juga. Mau nggak ya? Nggak mau dia. Biarin. Oke. Sudah, jadi nilai MM di sini ya, sudah. Kita untuk uji statistik, uji normalitas itu cukup dari mana tadi? Statistik deskriptif ya, dari statistik deskriptif. Ini dia kuncinya ya, analyze, deskriptif, kemudian explore. Nah, baru datanya ke box dependent list, kemudian optionnya. Kita lihat. Langsung klik di sini ada analyze, ya. Kemudian di bawahnya ada statistik deskriptif, baru pilih explore. Nah, dependent list-nya dimasukkan ini nilainya ya. Oke. Sudah baru, nah sinilah di otak-atik. Banyak optionnya di sini. Nah, cancel. Statistiknya kita bisa lihat di sini, deskriptif dan sebagainya. Apalagi tadi katanya? Salah. Optionnya nggak banyak sekarang ya. Sebentar. Kok itu saja isinya. Kok nggak ada semuanya, di mana ditaruhnya? Displaynya. Oke. Oh, di plotnya di sini coba. Oh, itu di plot ya. Diklik di plot ternyata lupa. Jadi stem and leaf bisa juga di sini. Diagram batang daun kalau mau di sini ada ya stem and leaf. Histogramnya juga bisa lihat di sini. Kemudian di plot rupanya kemudian normality plot with test. Nah, di sini ada uji normalitasnya ya. Di situ dia. Jadi dicentang normality plot with test. Di sini bisa juga dari situ. Kita klik continue. Jadi setelah dependent list, di statistiknya ternyata ini kan cuma deskriptif, harus ya ini ya, konfidensinya 5% ya, 95%. Pasti itu ya. Kemudian di plotnya, box plotnya biarkan ini. Nah, deskriptifnya itu bisa stem and leaf, histogram ini tambahkan kalau untuk menambahkan narasi cipta, kemudian ini ada normalitasnya gitu. Continue tentang optionnya di sini tentang missing value nggak perlu ya, bootstrapnya juga nggak apa-apa, udah. Kalau sudah diokekan, lagi proses. Nah, deskriptifnya di sini ya, ini panjang, ini banyak sekali ini deskriptifnya ini. Ini statistik deskriptif standar dari SPSS ya. Standar dari SPSS itu ini mulai dari ada trim min-nya, ada median, varian, standar deviasi, minimum, maksimum, range-nya juga ada ya, dan sebagainya. Nah, ini statistik deskriptifnya.
Kalau ngopi ini bagaimana? Udah tahu ya, kalau ngopi ini kayaknya tinggal klik aja ya. Nah, bisa di copy, nanti tinggal dipastekan kemana begitu. Nah, ini tes normality. Nah, ini uji normalitasnya. Nah, di sini ada Sapirowicz, ada Kolmogorov, Smirnov, ya. Jadi di sini langsung dia menghitungnya pakai rumus Kolmogorov, Smirnov ya. Dapatnya di sini statistiknya 0,118. Derajat signifikansinya 20 dengan nilai signifikansi peluang adalah 2 gitu ya. Nah, tadi kan kita juga menghitung pakai KS ya, Kolmogorov Smirnov, Sapirowicznya kita skip tadi ya, nggak apa-apa lah nanti kalian pelajari. Ya. Nah, di sini tadi kita dapatnya berapa hitungan pakai KS tadi? Ini tadi kan pakai Kolmogorov Smirnov ini ya. Kok lupa saya mana tadi? Oh, ini C square. Oh, beda. Mana tadi? Oh, ini dia. Nah, ini hitungan kita ya. 11, ini tadi ya, D-nya ini ya. 1182 ya kan? 0,1182 ya. Hitungan manual kita kan ini ya. Nah, kalau pakai SPSS tadi sama ya. 0,118 tapi cuma didajilid di sini nih. Ini dia. Yang pakai KS 0,118. Jadi ya kalau gini kan kita malah lebih yakin ya dengan hitungan kita bahwa yang kita lakukan itu sudah benar gitu. Nah, tapi kalau kalau kita lakukan uji normalitas pakai SPSS dari tabel ini biasanya yang di-compare itu adalah bukan nilai statistiknya ya, tapi signifikansi peluangnya ini. Jadi biasanya ini kan 0,2. Ingat, kita kan peluang penolakannya itu jadi di sini kita lihat di sini apakah dia lebih kecil dari 5% atau lebih besar dari 5%. Signifikansinya ya, bukan bukan nilai ini kalau mau menguji, bisa dua-duanya. Jadi kalau statistik berarti compare-nya adalah statistik dengan statistik gitu ya. Ya, jadi 0,118 di-compare dibandingkan dengan tabel gitu ya. Yang tadi kan dapat 0,294 gitu ya. Nah, tapi kalau yang dari signifikansi ini tinggal kita compare dengan tarafnya. Kan kita ambil taraf signifikansi 5%. Ya kan? Sedangkan sini 0,2 ya. 0,2 ini kan besar ya, 20%. Berarti lebih besar dari 5%. Artinya apa? H0 diterima atau distribusi datanya berdistribusi normal gitu. Jadi menganalisisnya tidak saya copy di sini ya. Bisa nggak dikopikan ke sini ya? Mana tadi? Kok jadi gitu? Oh, dia text only. Jangan text only lah. Yang foto nggak ada ya. Ini, tapi dia jelek gini ya. Ini tabel nampaknya, tapi hancur di situ. Ya, jelek di sini, Bah. Di SS saja, Pak. Di screenshot ya. Iyalah, lebih enak langsung jadi foto ya kan. Di zoom aja dulu. Nggak mau di zoomnya. Sudah.
Oke. Ya, ini kan keren ya. Oke, nah di sini kan bisa kalau menganalisisnya bisa kita katakan begini. Membuat kesimpulannya misalkan berdasarkan tabel gitu ya. Tabel di atas diketahui bahwa signifikansinya kan signifikansinya ini sama dengan 0,200 ya. Ini lebih besar dari dari 0,05 kan itu dia. Lebih besar dari alfa, alfanya 0,05 kan itu dia. Oleh karena itu gitu ya. Oh, jangan dulu. Dengan nilai statistiknya juga bolehlah disebutkan ya. Statistik 0,118. Baru disimpulkan. Oleh karena itu H0 diterima gitu ya. Artinya data berdistribusi normal. Itu juga boleh ya. Jadi nah, kalau kita menggunakan SPSS atau aplikasi yang lain, kita bermainnya itu dimain di signifikansinya ya. Kita bermain di taraf signifikansi, bukan bermain di nilai statistik ya. Boleh juga pakai statistik, ngapain juga kalau pakai alat statistik ujungnya harus di-compare pakai tabelnya lagi kan gitu dia ya. Misalkan ini kalian compare lagi dong, ini ngapain salah satu aja. Jadi kalau udah ini cukup gitu ya. Nah, jadi tinggal dilihat aja langsung signifikansinya berapa gitu kan, tengok lebih dari 5% enggak gitu ya. Kalau dia lebih dari 5% berarti H0 diterima, berarti distribusinya normal gitu. Gitu dia ya. Oke, tadi kita juga meminta di sana tadi kan kita juga minta histogramnya ya. Histogramnya seperti ini polanya deh. Walaupun ada satu yang nonjol ke tinggi atas gini, tetap aja dia normal ya. Ini stem and leaf-nya. Ya, kan sama ya. Stem and leaf ini polanya coba perhatikan. Menonjol di sini terus turun. Ini juga grafik dengan ini sama ya. Stem and leaf sama histogram sama itu ya. Artinya itu pola distribusi. Nah, ini Kiki plot nilai. Nah, apa itu Kiki plot? Kiki plot ini juga plot untuk sebaran datanya. Ya, kita lihat titik-titik ini adalah distribusi data kita. Sejauh mana mereka melenceng dari garis normal. Nah, makin dekat dengan garis normal ya makin bagus gitu ya. Ini kan hampir semuanya dekat ya, cuman ada beberapa titik aja yang agak jauh di sini ya. Ini makanya normal juga gitu ya. Jadi dari sini juga boleh dipakai analisisnya. Gitu. Oke. Nah, ini juga kita kan juga pernah menganalisis ya dari apa namanya? Dari tabel sini juga bisa kita lihat ya bahwa perhatikan mediannya kan hampir di tengah-tengah ya. Atas bawahnya juga hampir seimbang gitu kan. Jadi di sini nampak kelihatan bahwa distribusinya normal gitu. Dari sini juga bisa lihat. Makanya kita kemarin kan mencoba menganalisis mana yang lebih bagus antara box plot yang satu dengan box plot yang kedua. Dilihat aja kecenderungannya. Kalau dia di tengah-tengah, berarti itu distribusinya normal begitu dia. Tapi kalau dia cenderung ke atas, mendekati Q3, oh berarti dia condong ke kanan. Kalau dia mendekati Q1, berarti dia distribusinya condong ke bawah, gitu, ke kiri gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi konsisten ya. Jadi ini pas di tengah. Tengah kali sih enggak sini ya. Cuman ini kan cenderung di tengah lah. Gitu. Makanya masih kategorinya normal gitu ya. Enggak parah sekali ke ujung sekali gitu. Nah, itu dia. Oke, jadi
seperti ini ya. Jadi kita bisa membaca. Jadi statistik di SPSS ini harus kita bisa maknai satu persatu gitu ya. Apa maknanya dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita ya kalau kita asal input aja apapun bisa ya di SPSS ini ya. Semuanya bisa dilakukan di SPSS. Cuman memaknainya seperti apa? Nah, ini yang perlu dipelajari dengan baik begitu loh. Nah, kita bisa memaknainya dengan baik ketika kita bisa melakukan memahami teorinya yang benar juga gitu ya. Ya, tadi kan dengan cara praktik langsung menghitung dan sebagainya itu diperlukan untuk apa namanya? Perhitungan. Nah, ya di sini biasanya signifikansi P ya. Sorry saya lupa tadi. Signifikansi itu disimbolkan dengan P, dengan signifikansi peluang. P itu peluang. Signifikansi itu nilai peluang di sini ya. Jadi peluangnya di sini adalah 20%, jadi gede sekali gitu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, ini di compare ya, ini cuma hasil perbandingan saja tadi antara perhitungan manual dengan SPSS gitu ya. Nah, kita juga bisa, ini ada uji khusus ini ya dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test ini. Di mana itu? Di sini tuh ada uji, sebentar mana SPSS-nya tadi. Nah, di sini itu ada khusus Kolmogorov-Smirnov ya. Kalau tadi kan saya ambil dari statistik deskriptif ya, dari Explorer tadi ya, dan kita dapat ada 2 statistik sana. Bisa pakai Shapiro-Wilk, satu lagi sama Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau yang khusus Kolmogorov-Smirnov di sini juga ada di non-parametric test, di one sample. Kok nggak mau? Di mana non-parametric test? Sebentar. Non-parametric. Oh, di sini dia. Ini dia. One sample KS. KS itu adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, sampelnya kita masukkan. Yang ini ya diklik pastiin masukkan. Nah, tapi tadi kan juga dikatakan ya bahwa Kolmogorov-Smirnov itu tidak hanya untuk menguji normalitas, tapi juga menguji data-data yang lain, uniform, eksponensial, Poisson, dan lainnya gitu ya. Nah, jangan lupa ini yang dicentang adalah normalnya ini, karena kan kita mau uji normalitas, gitu ya. Kita ceklah lihat apa optionnya. Oh ini deskriptif, ngapain udah ada tadi ya? Nggak perlu. Kalau memang perlu statistik deskriptifnya, berarti centang deskriptif juga, gitu ya. Tadi kan udah disampaikan. Oke, kalau tidak ada langsung diikutkan. Nah, kalau ini langsung khusus uji normalitas pakai KS, Kolmogorov-Smirnov. Nah, tes statistiknya sama ya, 0,118 gitu ya. Dengan signifikansinya juga 0,2. Artinya apa? Ya caranya banyak gitu ya, nggak tunggal, nggak kaku ya. Di sini SPSS mau pakai yang mana saja boleh, asalkan jelas gitu ya teorinya gitu. Mau pakai Kolmogorov sendiri khusus, atau yang tadi di sini tadi pakai yang dari statistik deskriptif gitu ya. Kita langsung dapat 2 statistik sekaligus, ya silakan aja yang mana mau dipakai. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Udah tugas aja di sini ya. Banyak kali tugasnya. Oke, ini aja dah. Ini datanya cuma berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 berarti ya. Oke, datanya cuma 50. Nah, tapi di sini diminta uji chi-square.
Kalau chi-square berarti Bapak Ibu diminta dibuat dulu dalam bentuk apa? Tabel frekuensi ya. Yang data mentah ini tadi buat tabel frekuensinya baru dihitung apa namanya normalitasnya. Kalau KS, homogenitas langsung aja ya. Tunggal. Sapirowik, ini Sapirowik saya pikir nggak perlu lah dulu. Hapus saja. Nanti dibaca aja di sana. 2 saja saya pikir ya. Nah, selain itu Bapak Ibu nanti harus mengcompare hitungan manualnya dengan SPSS gitu. Ya, untuk yang KS minimal ya. Yang KS kalau chi-square ini kan manual ya. Chi-square-nya ini manual. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Pas ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Tuh buat data random 3 kelas, maksudnya dari 20 siswa, 25 siswa dan 30. Kemudian uji homogenitasnya. Lah, homogenitas saja belum dibikin soalnya, kalau sudah langsung uji homogenitas ya. Materinya belum ada. Enggak apa-apa lah. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide yang kedua ya, tentang homogenitas. Kita lanjut saja. Oke, homogenitas tadi juga sudah kita singgung sedikit ya. Kadang homogenitas ini penting ya. Kalau orang eksperimen, orang-orang IPA, orang apa itu kan enak ya menghomogenkan itu kan betul-betul gampang ya. Kayak neliti ke kelinci, ya udahlah kelincinya yang umurnya sama, ininya sama, semua dibikin sama bisa gitu ya. Ya kalau orang kan nggak mungkin ya. Oke. Kita kalau di bidang sosial, komunitas, biasanya kan kalau kita meng-compare antara 2 kelas gitu ya. Nah, homogen itu dilihat dari distribusi variansnya. Apakah sama gitu. Kalau sama persis mungkin tidak bisa ya, tapi kalau variannya hampir sama polanya, nah ini dikatakan homogen gitu ya. Jadi dia memang menguji varians. Makanya di sini memerlukan 2 data gitu ya. 2 kelompok bukan 2 data. Harus ada 2 kelompok minimal yang diuji apakah dia homogen atau tidak begitu ya. Nah, yang paling mudah itu adalah uji F, distribusi F ya. Distribusi F itu tinggal dibandingkan aja simpangan baku yang besar dibagi dengan simpangan baku yang kecil. Itu saja ya. Nah, nanti nilai simpangan bakunya ini rumusnya. Kemudian ya. Nah, cukup di-compare dengan F-table gitu ya. Apakah caranya ini F hitung lebih kecil dari F hitung, kok F hitung dengan F hitung semuanya ini gimana toh? Tabel ya. F hitung lebih kecil dari F ya. Tabel maka datanya homogen dengan derajat signifikansinya ini ya. N-1 dengan N2-2 -1 semuanya DK dibagi kurang 1 N-1. Oke. Nah, kalau contohnya langsung aja yang ini ya kan sudah dapat variansnya nggak repot. Misalkan ini ada 2 data eksperimen ya. Yang satu variansnya 36,45, yang satu lagi 60,37 begitu. Apakah kedua data ini memiliki varian yang sama? Nah, ini kita tinggal kuadratin ya masing-masing ya 36 dengan 60 kan. Nah, kalau kita kuadratin masing-masing kan jadinya S maksimum dibagi S minimumnya 7,769 dibagi 6,037 gitu ya. Hasilnya adalah 1,287. Nah, ini kita hitung pakai F-table.
Nah, distribusi F dengan DK-nya, nah tadi kan jumlah datanya yang pertama 25, yang kedua 29. Yang 29 ini yang besar ya, berarti yang atas kan. Nah, berarti DK pembilang jadinya kan yang di atas pembilang ya, yaitu 29 dikurangin 1. Sedangkan penyebutnya adalah 25 kurang 1, 24. Nah, kita cari di F tabel. Nah, kalau kalian lihat di F tabel, nanti di sana tabel manual itu biasanya ada istilah pembilang dan penyebut. Makanya dicari pembilangnya bilangannya berapa, penyebutnya bilangannya berapa, cari titik temunya, itulah dia. Gitu ya. Nah, kalau pakai GeoGebra sangat bisa karena di sini ada distribusi F. Nah, DF1 itu pembilang tadi 29 ya. DF2-nya 28 ya jadinya kan 29 kurang 1 28. F2-nya penyebutnya di sini 24. Nah, ini dia distribusinya. Tinggal kita cari tarafnya tadi 5% ya. Yang arah ke sini berarti ya ini 0,05. Oke, ketemu. Ini dapatnya 1,95197. Nah, ini adalah nilai F tabel. Ya. Kita kembalikan ke sini 1,952 di sini dibulatkan ya. Nah, 1,952. Nah, jadi kita compare 1,287 dengan 1,952 lebih kecil ya. F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Maka datanya homogen, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, di Excel itu juga ada ya cara menghitung nilai F tabel itu bisa dengan cara seperti ini. Mungkin untuk distribusi yang lain juga bisa dieksplorasi sendiri nanti cari. Gitu. Ini yang paling gampang homogenitas itu ya. Pak, bagaimana kalau lebih dari 2 kelompok? Bisa nggak pakai uji F ini? Ya nggak bisa ya, kan ini antara maksimum minimum berarti kan hanya ada 2. Tapi kalau misalkan data kita ada 3, bagaimana cara ngujinya? Nah, ini harus kita lakukan dengan uji yang lain ya. Nggak bisa dengan uji F. Terus bagaimana cara nguji pakai SPSS? Nah, kalau pakai SPSS ini pakai compare mean one way ANOVA, nanti di sana muncul ya. Nah, karena ini berkelompok, begini caranya. Kita lakukan prakteknya langsung ya. Misalkan data di sini. Oke, misalkan datanya masih data yang sama ini, cuman saya bagi menjadi 2 lah. Misalkan ini kelas eksekutif gitulah ya. Nggak apa-apa lah, iya betul. Kita tambahin lagi gitu. Oh, kita tambahin aja. Ini kan nilainya, ini saya beri kode, ini nanti, ini kelasnya mungkin ya, variabel yang kedua ini kelas. Oke, kelas. Loh. Kok jadi banyak toh? Apanya ini? Nggak tahu saya. Nah, ini kelas ya. Jadi ini saya pakai kode di sini. Jadi setiap datanya ini diambil dari kelas berapa. Ini kelas 1 misalkan ya kodenya. Kemudian saya tambahin lagi. Datanya bebas ini ya. Jangan 09 lah. Oke. Ini berapa ini? 37. Oke. Ini kodenya berarti 2.
Artinya apa? Berarti ini data dari dua kelas ya. Misalkan dua ini, oh belum kita kasih label di sini ya, boleh ya. Labelnya di mana tadi sih? Di sini. Satu itu kelas eksperimen misalkan ya. Eksperimen. Sedangkan dua itu kelas kontrol. Oke. Oke, udah ya. Nah, jadi kan di sini lambangnya beda ya. Di sini ada lambang bulat 3 ya. Kan ini cuman kode aja berarti ya. Artinya kan dia sama aja nih. Mau 1, 2 ya sama aja. Kan seimbang dia. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghitung homogen? Apakah data dari dua kelas ini homogen? Nah, untuk menganalisisnya kita masuk ke analyze, compare min. Kita ambil yang one way ANOVA. Nah, ini udah mana kelasnya tadi? Oh, kelas sudah masuk di sini. Keluarin aja dulu lah, pura-puranya di luar dulu. Nah, kita masukkan dependent list itu nilai. Faktornya itu kelasnya tadi ya. Kita masukkan ke faktor di sini. Sudah. Optionnya jangan lupa. Nah, di sini kalau perlu deskriptifnya, centang deskriptifnya. Ya, kalau perlu. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Kan itu dia. Kalau hanya perlu homogenitasnya saja. Gitu ya. Nah, ini kan homogeneity of variant test. Langsung muncul di situ. Deskriptifnya bolehlah biar rame. Oke, sudah. Setelah itu diokekan. Ih, cepet ya. Mantep ini. Nah, ini deskriptifnya untuk mengcompare. Nah, yang di sini muncul langsung kelas eksperimen, kelas kontrol ya. Karena tadi sudah kita bikin kode ya, bahwa satu itu adalah kelas eksperimen, dua tadi adalah kelas kontrol. Makanya dari hasil perhitungan deskriptifnya di sini yang muncul adalah kelas eksperimen kontrol gitu ya. Eksperimen ada 20 orang tadi ya, yang kedua yang kontrolnya 17 tadi kita tambahin ya. Dengan rata-ratanya ini standar deviasinya mirip-mirip dan seterusnya. Ini deskriptifnya sederhananya. Nah, ini homogenitasnya. Nah, kalau di SPSS dia menggunakan statistiknya namanya Levene test ya, Levene test ya. Levene test ini mirip dengan uji Bartlett nanti ya. Uji Bartlett. Iya betul, uji Bartlett. Uji Bartlett. Levene test ini sama dengan uji Bartlett nanti. Dia bisa digunakan untuk lebih dari satu kelompok, lebih dari dua kelompok. Jadi kalau nanti data kalian ada 3 ya nggak apa-apa, 3 kelompok gitu ya, langsung. Nah, DF1 ini 1 ya karena kan kelompoknya cuma 2 ya. Tadi ya kelas 1 sama kelas 2, berarti 2 kurangi 1 jadi 1. DF2 ini jumlah total yaitu 37 dikurangi banyaknya kelompok. Banyaknya kelompoknya kan 2 ya. Berarti 35. Nah, ini signifikansinya. Ya, kalau di sini kita tinggal lihat signifikansi aja ya. Bahwa kalau lihat dari signifikansinya lebih dari 5% ya, berarti datanya homogen gitu. Kan 0,735. Ini besar sekali. Ya kan? Bahkan kalau ini gede sekali, kenapa kok gede? Bisa dilihat itu, perhatikan kan ini varians ya, yang diceritakan kan ini tentang standar deviasi ya. Perhatikan coba, standar deviasi dari kedua data ini kan mirip-mirip ini ya. 12,64, satu lagi 13, kan nggak begitu jauh distribusinya, berarti memiliki karakter rata-ratanya juga deket-deket, makanya signifikasinya sangat tinggi sampai 0, ini kan 73,5% itu. Sedangkan batas penerimaan kan cuma 5% ya. Kita dapat 6% aja sudah dianggap homogen gitu ya. Ini malah 73% gitu ya. Makanya kan sangat-sangat homogen kedua data ini gitu ya.
distribusinya ya. Jadi distribusi kedua data sangat homogen kalau kita ya homogen gitulah, sangat signifikan dengan signifikansi 5% ya. Kita katakan sini signifikansi 5%. Gitu ya. ANOVA ini apa? Nanti ya kita bahas lagi. Ya ini sekali hitungan ada ANOVA-nya sekalian. Ini ANOVA one way ya, tadi ya kan one way ini, one way. ANOVA satu jalur. Nanti kita akan belajar tentang apa itu ANOVA satu jalur. Di sini ada between group, within group dan sebagainya, nanti akan kita pelajari selanjutnya di materi selanjutnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan pas? Ini kok kayaknya masih banyak ya? Oh, ini yang hitungan manualnya ya. Oh, ini untuk yang uji Bartlett tadi, uji Bartlett. Ini bagi kita memiliki kelompok lebih dari 2 ya. Ini kalau kelompoknya sampai K. Nah, caranya itu ini pakai tabel bantu ini. Tinggal diisi aja per kelompoknya ini. Ini kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Nah, nanti tinggal dihitung pakai nilai B itu pakai logaritma ini gitu ya. Kemudian contohnya misalkan ini nah ini misalkan contohnya sederhana. Ada 4 kelompok. Jumlahnya nggak usah banyak-banyak di sini ya. A, B, C, D. Jadi ada 4 kelompok. Dengan simpangan bakunya ini udah dihitung masing-masing. Apakah keempat kelompok ini homogen distribusinya? Nah, ini pakai uji Bartlett tadi ya. Nggak bisa pakai uji F, karena kan kita pengen melihat homogenitas secara keseluruhan. Kalau uji F, itu mengcompare antara A dengan B. Nah, kan berapa lama pakai itu? A dengan B homogen, homogen. A dengan C homogen, homogen. Nah, aduh berapa lama ya kan? Berapa kombinasi? 2 kali kombinasi 4, 2. Banyak sekali. Kalau seluruhnya homogen baru kita katakan homogen. Kalau ada satu yang enggak mungkin berarti enggak dikatakan homogen. Itu enggak efisien. Nah, hipotesisnya ini ya, hipotesis statistiknya bahwa variansnya semuanya sama. Berarti kalau semuanya sama berarti homogen. Variannya ada yang tidak sama begitu ya. Oke. Kemudian ini tabel bantunya. Ya, tabel bantunya tadi pertama dari DK. DK itu derajat kebebasan dari jumlah data dikurangi 1 semuanya. Jadi kan ada yang datanya 5 tadi kurangi 1 4 dan seterusnya. Ini simpangan bakunya sudah dihitung tadi. Tinggal DK kali simpangan baku, tinggal dikaliin aja. Ya. Kemudian varian dilogaritmakan. DK dikalikan dengan logaritmanya begitu ya. Nah, tinggal itu saja. Ini jadi tinggal dikalikan, nah kemudian dijumlahkan. Nah, jumlah hasil akhir dari derajat kebebasan kali dengan varians, ya kan? Yaitu 37,20. Tinggal dibagi dengan 14. Ya, itu jumlah ini DK, itu nanti dapat dengan S kuadrat. S kuadrat ini mungkin simpangan bagus secara total gitu kali ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kemudian B itu adalah dari hasil ini tadi 26,58 dilogaritmakan dikalikan dengan 14 lagi ya, DK-nya lagi. Maka dapat nilai B gitu ya. Nah, si kuadratnya adalah logaritma natural dari 10. Ini udah rumusnya tadi ya. Baru dikalikan dengan 19 tadi B dikurangi dengan nilai DK ini, logaritma yang ini, jumlah total ini. Dapatlah nilai ini. Udah, tinggal di compare ya. Jadi DK-nya adalah kelompoknya dikurangi 1 berarti 3 DK kelompok. Tinggal di compare dengan C square. C square untuk DK-nya 3 di derajat kebebasan 0,05. Bisa kita hitung di sini. C square DK-nya 3. Nah, kita hitung 0,05. Oke, 78147 berarti 7,81
815 mungkin ya. Oke. Nah, oke, 7,815 ya. Ini chi-square tabel, sedangkan chi-square hitungnya 0,03. Berarti H0 diterima. Ini kalau manualnya ya. Seperti itu. Kalau pakai SPSS, kita bisa hitung mana tadi. Nah, ini datanya. Dengan cara, ini 4 kelompok ya. Berarti kita pakai kode lagi. Mana tadi SPSS-nya? Ini outputnya. Kita masukkan di sini aja. Varians ini kasih namanya kelompok. Kelompok. Terus ini skal, jangan nominal ya. Nah, di sini baru ini jenis. Nah, di sini kita kasih kodenya. Kalau 1 itu berarti kelompok A, gitu ya. 2 itu kelompok B. 3 itu kelompok C. 4 itu kelompok D, gitu ya. Oke. Kita balik ke data view-nya. Kita nilainya dimasukkan. Bisa di copy nggak ini? Ctrl C. Biar nggak satu-satu, Rek. Harusnya bisa ya? Oh, nggak mau. Ctrl V. Nggak matching dia. Udahlah, 12, 20, 23, 10, 17. 12, 20, 10. 23. Hah? Kan? 12, 20, 23, 10, Pak. 23, 10. 12. 12, 20, 23. Oh, ada 23, 10, 17 ya. 23, 10, 17. Oke. 23, 17. Nggak apa-apa lah, nggak urutan ya. Ini tadi kelompok 1 ya, A ya. Kita kasih kodenya sekalian. Kemudian tabel keduanya 14, 15, 10, 19, 22. 14, 15, 10, 19, 22. 14, 15, 10, 19, 22. Oke. Ini kelompok 2 atau kelompok B tadi ya. Ini harusnya pakai angka semua ya, jadi nggak boleh huruf di sini tuh ya. Bisa huruf. Yang C-nya 6, 6 ya. 16, 16, 20. 6, 16, 16, 20. Ini 3. Terus 9, 14, 18, 19. 9, 14, 18, 19. Oke. 9, 14, 18, 19. Ini kelompok 4. Oke, kita analyze. Nah, kalau ini sama ya, pakai yang tadi ya, compare min ini ya, one way ANOVA ya. Nah, ini kita keluarkan dulu, kelompok kelasnya kita keluarkan. Yang kita masukkan tadi, loh, ini belum ganti ya. Kok ini namanya masih simbolnya gitu? Sebentar, saya cancel. Ini kan sudah ini. Compare min, one way ANOVA. Udah biarin lah. Simbolnya kok nggak berubah dia. Oke, kita tinggal optionnya homogen. Continue diokekan. Nah, ini ya, dapatnya langsung deskriptifnya. Standar deviasinya mirip-mirip di sini juga. Nah, ini ya.
Cuman angkanya karena kecil ya, datanya sedikit gitu. Jadi kalau data terlalu sedikit, itu biasanya sangat susah ya. Biasanya cenderungnya bagus-bagus terus hasilnya gitu ya. Tapi kalau datanya banyak, ya makanya nanti kalau riset, kalau yang mengambil ke kuantitatif, ya minimal kalau bisa sih sekitar 30-an lah data itu ya, jangan kurang dari 30 begitu, sehingga per kelompoknya ya, jadi kan lebih enak gitu. Jadi polanya itu terbentuk gitu ya, maksudnya distribusi datanya itu betul-betul bisa membentuk data yang real gitu. Kalau terlalu sedikit biasanya dianggap itu bagus saja semuanya gitu, secara statistik. Nah ini kalau kita lihat, nah DF-nya berubah ya, jadi DF-nya di sini adalah 3. Kenapa 3 ya? Tadi ya DK-nya kan dari banyaknya kelompok kan, 4 kelompok dikurangi 1, makanya DF1-nya 3. DF2-nya ini jumlah totalnya 18, jumlah datanya semuanya 18, dikurangi 4, dikurangi banyaknya kelompok, jadi 14. Signifikansinya sangat tinggi sekali, 0,945. Oke. Semuanya nih sini pakai Leven ya, jadi pakai uji statistik Leven ya. Tapi kalau yang manual kita pakai yang tadi uji Bartlett ya, kalau kita mau hitung manual. Begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu Pak, total itu kayak mana maksudnya itu Pak? Yang mana total? Ini, yang di deskriptif. Iya, Total iya benar. itu dia menghitung secara keseluruhan, total. Jadi nggak dilihat berdasarkan kelompok. Jadi Ini 15,5556 ini Pak. Itu rata-rata untuk seluruh dari ke-18 data. Oh Jadi iya dia, iya. Oke, oke. dia total ini dia tanpa melihat kelompok ini ya. Ya, jadi dibuang kelompok ABCD-nya itu dibuang, tapi dilihat dari semua data. Gitu ya. Dan ini standar deviasi keseluruhan. Kalau semua jadi satu gitu. Kan nggak beda-beda jauh juga ya, masih di situ-situ juga. Dikelompokkan walaupun satu-satu dan juga dijadiin per kelompoknya ataupun dijadiin satu, kayaknya kan pola-polanya masih tetap itu juga ya. Ya karena memang datanya tadi sedikit ya, kan kita juga nggak membentuk juga gitu ya. Standar errornya juga sangat kecil juga. Seperti itu ya. Kalau yang total ini adalah keseluruhannya. Itu kalau ini ANOVA-nya nanti kita bahas tentang ANOVA. Yang penting homogenitas ini. Jadi yang diambil yang ini ya. Statistik ininya yang di oh, ada kopi spesial di sini. Ini yang lupa tadi. Ada kopi spesial ternyata bisa dispesialkan teks atau image tergantung ya. Ribet kali tadi pakai itu, tinggal copy spesial gini kan, pilih yang image ini ya. Image ya, ini jangan dicentang lah. Nah, oke. Coba mau nggak di sini? Jadi spesial juga nggak dia? Mana? Oh iya, image ya. Ribet kali pakai itu. Ini kan copy image jadi dah. Ada copy spesialnya ya. Jadi langsung dalam bentuk image di sini. Tinggal di analisis di bawahnya gitu ya, mengatakan bahwa yang kalau yang pakai SPSS yang dihitung, yang di compare nanti signifikansinya ya. Compare signifikansi ini atau nilai P ya, biasanya P value-nya. P value atau nilai peluangnya gitu ya. Probability value kan P itu. Di sini simbolnya adalah signifikannya gitu. 0,945 begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya. Kalau tidak ada, ya saya pikir tugasnya ini aja. Tapi saya mau ini dikerjakan dulu secara manual pakai C-square dan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian nanti coba compare hasil hitungan manualnya dengan SPSS ya. Untuk yang double ini, yang data ini. 50 siswa begitu ya. Apakah distribusinya normal atau tidak begitu.
Kemudian yang soal keduanya, ya silakan buat data random ya, yang dari 3 kelas yang berbeda, ya agak banyak lah di sini 20, 35 sama 30. Kemudian coba uji homogenitasnya. Silakan dihitung dulu dengan manual ya, manual pakai uji Bartlett. Tentunya yang pakai tabel tadi ya di sini nih, yang menggunakan tabel ini. Nah ini silakan dilakukan perhitungan ini. Kemudian nanti juga di-compare dengan uji SPSS-nya. Pastinya beda ya, karena kan ini beda statistik ya. Kalau ini kan coba yang ini tadi kan uji Bartlett, nama statistiknya kan Bartlett ya, dapatnya SPSS kan nilai statistiknya kan 0,334 ya, sedangkan yang pakai uji Levene 0,123. Nggak bisa di-compare sih, tapi yang penting di sini adalah konsisten gitu ya, bahwa secara hitungan Bartlett dia homogen enggak begitu. Terus pakai SPSS homogen juga enggak gitu. Intinya di situ. Kalau yang homogenitas gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi langsung harus dipraktikin ya SPSS-nya itu supaya terbiasa. Saya juga sudah lama tadi masih kikik juga ya di awal tadi buka ini kok nggak bisa. Lupa, udah lama. Jadi jarang dipakai gitu ya. Jadi kalau jarang kita gunakan kan suka lupa gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Pas? Kalau pas, saya pikir untuk pertemuan kali ini dulu ya. Kita cukupkan untuk bahasan homogenitas dan normalitas ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik, karena ini penting sekali untuk kedepannya Bapak Ibu yang risetnya mengambil ke kuantitatif, ini penting sekali untuk dilakukan gitu ya. Kalau yang kualitatif, yang di awal-awal itu penting ya, statistik deskriptif, penyajian data, itu mau kuanti, kuali, itu semuanya wajib mau menyajikan data, apapun itu bentuknya gitu. Oke, saya pikir cukup dulu.